semua, selamat datang lagi di DA Movie. Kali ini, aku akan mereview film action berjudul Apocalypto yang dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan kisah suku Maya di pedalaman yang diserang oleh suku lainnya untuk dijadikan korban suatu ritual oleh suku Maya lainnya yang lebih modern. Sebelum aku lanjut ke alur cerita lengkapnya, bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film berawal dengan diperlihatkannya sekelompok pria suku Maya yang sedang melakukan perburuan di hutan belantara. Salah satu pemburu itu bernama Jaguar Pau. Setelah berhasil menangkap hewan buruannya dengan sebuah jebakan, Pau pun membagikan bagian tubuh hewan itu kepada rekan-rekannya sebagai tanda penghormatan. Tiba giliran salah satu rekannya yang bernama Blunted, Pau memberikan alat kelamin hewan itu kepadanya. Blunted yang ingin sekali punya anak akhirnya memakannya mentah-mentah, lalu memutakannya karena rasanya yang tidak enak. Pau dan teman-temannya langsung tertawa melihat itu. Ternyata mereka hanya mengerjai Blunted. Blunted yang marah kemudian menyerang Pau, namun ayah Pau langsung memisahkan mereka dan membawa Blunted menjauh. Di sana ayah Pau memberikan sebuah daun yang berkhasiat memberikan keturunan. Mereka pun kembali membersihkan hasil buruannya sambil tertawa. Tiba-tiba Pau merasakan sesuatu dari arah hutan di belakangnya. Dari balik semak-semak, muncul beberapa pria dari suku lain. Mereka mengeluarkan beberapa ekor ikan yang kemudian ditukarkan dengan daging buruan tadi. Pria itu berkata, hanya ingin melewati hutan itu karena desanya telah dirampas. Tak lama dari balik semak-semak, muncul penduduk lainnya yang rata-rata orang tua, serta anak-anak dengan keadaan yang terluka. Mereka pun berjalan pergi. Pau dan rekan-rekannya kembali ke desanya, namun Pau merasakan firasat yang tidak enak mengenai orang tadi. Sesampainya di desa, mereka disambut gembira oleh para keluarga dan penduduk desa lainnya. Sementara itu, ibu mertua Blunted langsung marah-marah sambil menyuruhnya masuk ke dalam rumah agar bisa cepat mempunyai anak. Penduduk desa tertawa melihat itu. Pau yang kembali ke rumahnya bertemu dengan anak sulungnya serta istrinya yang sedang mengandung. Tak lama, Blunted keluar dari rumah sambil berteriak. Ia merasa kepanasan pada alat kelaminnya dan masuk ke dalam bak penampungan air. Penduduk desa langsung tertawa terpingkal-pingkal melihat itu. Ternyata Blunted dikerjai oleh ayah Pau yang juga tak berhenti tertawa. Malam harinya, mereka berkumpul di depan sebuah api unggun sambil mendengarkan dongeng yang diceritakan oleh tetua desa. Keesokan paginya, dari dalam hutan muncul sekelompok pria dari suku lain yang dipimpin oleh Zero, dan tangan kanannya Middle Eye bersiap akan menyerang desa tersebut. Sementara itu, Pau yang terbangun oleh suara gonggongan anjing melihat orang-orang aneh memasuki desa mereka. Pau pun segera membangunkan anak istrinya. Salah satu penyerang masuk ke dalam rumah Pau, namun Pau berhasil mengalahkannya. Sedangkan yang lainnya mulai membakar dan menangkap warga desa. Pau segera membawa anak istrinya dan menurunkan mereka ke dalam sebuah lubang. Desa Pau mulai terbakar hangus dan satu persatu warga desa tewas. Saat Pau berusaha menurunkan istri dan anaknya, salah seorang penyerang melihat mereka dan menyerang Pau. Pau kembali berhasil mengalahkan pria itu. Setelah menurunkan istri dan anaknya, Pau bergegas membantu ayah dan teman-temannya yang lain melawan suku penyerang tersebut. Melihat ayahnya akan dibunuh oleh Middle Eye, Pau langsung menerjangnya. Perkelahian terjadi antara mereka dan saat Pau hampir berhasil menusuk Middle Eye, Zero datang dan menangkap leher Pau dari belakang. Middle Eye yang kesal bermaksud membunuh Pau, namun Zero melarangnya. Saat mengetahui bahwa pria yang ada di depan Pau adalah ayahnya, Middle Eye pun melampiaskan kekesalannya dengan membunuh ayah Pau tepat di depan matanya, lalu memukul Pau hingga pingsan. Saat tersadar, Pau sudah terikat ke sebatang kayu bersama dengan penduduk desa yang lainnya. Pau juga melihat Blunter yang hanya bisa berteriak melihat istrinya dilecehkan oleh Middle Eye dan rekan-rekannya. Pau yang khawatir dengan keadaan istri dan anaknya, tanpa sadar terus melirik ke arah lubang tadi. Salah seorang penyerang yang menyadari itu, kemudian pergi memeriksa lubang itu. Karena tidak melihat apa-apa, pria itu memutuskan tali yang terikat di sana. Tak lama, Pau dan penduduk desa yang lain pun digiring pergi. Ternyata, pria yang Pau temui di hutan saat berburu sebelumnya juga ikut tertangkap bersama mereka. Mereka berjalan melewati hutan dan sungai yang deras. Sementara itu, istri dan anak Pau mencoba bertahan di dalam lubang tadi. Saat mereka sampai di sebuah tebing,
salah satu teman Pau yang mengalami luka di perutnya terjatuh. Pau dan teman-temannya yang lain berusaha keras untuk menariknya, sementara Middle Eye hanya melihat mereka. Setelah berhasil menyelamatkannya, Middle Eye justru melemparkan temannya itu ke jurang. Zero Wolf yang mengetahui itu sempat marah kepada Middle Eye dan mengancam agar tidak membunuh tawanan lagi. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan gadis kecil yang menangisi jasad ibunya yang meninggal karena penyakit. Gadis itu terus melihat ke arah Pau dan dengan tatapan menyeramkan berkata jika akan muncul seorang lelaki dengan seekor jaguar. Lelaki itu akan menjadi kehancuran bagi peradaban kalian. Siang akan seperti malam dan kalian semua akan binasa. Mereka tidak menghiraukan anak itu dan terus melanjutkan perjalanannya. Mereka melewati sebuah pertambangan kapur yang penuh dengan budak-budak serta desa yang miskin akibat terkena wabah. Sesampainya di kota, para pria kemudian diwarnai sekujur tubuhnya dengan cat berwarna biru sedangkan para wanita dijual. Ibu mertua Blunted yang sudah tua akhirnya dibebaskan karena tidak ada yang mau membelinya. Pau dan yang lainnya dibawa ke sebuah piramida. Di sana berkumpul para penduduk yang bersorak dan menari-nari melihat para tahanan yang dikorbankan demi ritual mengusir wabah. Mereka dibawa menuju puncak piramid itu. Di sana ada kepala suku dan permaisurinya, serta dukun suku tersebut beserta para algojo yang memakai topeng. Satu persatu teman-teman Pau dibawa dan ditidurkan di sebuah batu, lalu ditusuk untuk diambil jantungnya sebagai persembahan agar wabah yang melanda hilang. Setelah dipenggal, tubuhnya pun dilemparkan ke bawah yang disambut dengan tarian dan sorakan bahagia para penduduk. Tiba giliran Pau saat akan menusukkan pisaunya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Rupanya, saat itu sedang terjadi gerhana matahari. Penduduk terlihat ketakutan dan saat matahari mulai kembali muncul, sontak mereka semua pun mulai bersorak bahagia. Pau berhasil terhindar dari ajalnya dan bersama para tawanan lain dibawa turun. Zero membawa mereka ke sebuah lapangan. Ternyata mereka akan dijadikan sebagai umpan untuk berlatih. Zero menyuruh anaknya untuk berjaga di ujung lapangan dan mulai melepaskan 2 tawanan. Blunted dan 1 orang lainnya menjadi yang pertama. Mereka disuruh berlari. Mereka akan dibebaskan jika berhasil mencapai ladang jagung. Mereka pun mulai berlari sementara anak buah Zero menyerang mereka dengan tombak, panah, dan lain-lain. Mereka pun akhirnya tewas sebelum berhasil mencapai ladang jagung itu. Berikutnya, giliran Pau dan 1 orang lainnya. Mereka lari secara zigzag dan berhasil menghindari serangan-serangan itu. Namun akhirnya, teman Pau tewas terkena panah. Melihat itu, Zero pun turun tangan dan berhasil memanah Pau. Saat anak Zero akan membunuh Pau, dengan menggunakan mata panah yang menancap di tubuhnya, Pau kemudian menusuk leher anak Zero, lalu lari ke dalam ladang jagung. Zero yang marah akan kematian anaknya, langsung mengejar Pau bersama anak buahnya. Pau terjatuh di sebuah lubang yang penuh dengan jasad-jasad para tahanan yang dijadikan tumbal. Tempat itu ternyata tempat pembuangan jasad yang telah dikorbankan. Pau yang terus berlari akhirnya sampai ke dalam hutan dan bersembunyi di atas sebuah pohon. Sementara Zero dan anak buahnya terus mengejarnya. Saat berada di atas pohon, Pau bertemu dengan seekor jaguar. Ternyata pohon tempat Pau bersembunyi adalah sarang seekor jaguar. Pau pun segera lari dikejar jaguar itu. Sementara itu, Zero yang kehilangan jejak Pau melihat ada tetesan darah di pundak Middle Eye akhirnya menyadari kalau Pau bersembunyi di atas pohon. Lalu kembali berpencar mencari Pau. Mereka akhirnya menemukan Pau yang sedang berlari kemudian mengejarnya. Salah seorang anak buah Zero berhasil menyusul Pau namun ia langsung diterkam oleh jaguar yang mengejar Pau. Zero dan anak buahnya kemudian membunuh jaguar itu. Salah seorang anak buah Zero teringat akan ramalan anak kecil yang mereka temui di jalan sebelumnya, namun Zero berkata itu hanya omong kosong. Mereka pun kembali mengejar Pau tanpa henti hingga hari pun berganti. Salah satu anak buah Zero harus tewas akibat terkena gigitan ular berbisa. Mereka akhirnya semakin dekat dengan Pau dan mulai menyerang Pau dengan panah. Hingga sampai di sebuah sungai, Pau terpaksa meloncati sebuah air terjun demi menghindari panah Zero dan anak buahnya. Pau yang berhasil selamat kemudian berteriak jika ini adalah hutan tempatnya lahir dan berburu. Zero yang merasa tertantang akhirnya ikut meloncat bersama anak buahnya. Melihat itu, Pau kembali lari. Tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sebuah lumpur hisap. Setelah susah payah akhirnya ia berhasil keluar dari lumpur itu. Pau pun memutuskan untuk melawan Zero dan anak buahnya. Ia melemparkan sarang tawon kepada mereka yang menyebabkan Zero dan anak buahnya lari ketakutan.
Kemudian Pau menangkap seekor katak beracun dan mengoleskannya pada duri pohon yang ia jadikan senjata. Pau berhasil merobohkan salah satu anak buah Zero dengan duri itu, namun tiba-tiba Middle Eye muncul di hadapan Pau. Mereka pun berkelahi dan Pau berhasil mengalahkannya. Sementara itu, di dalam lubang istri Pau berusaha memanjat dengan menggunakan tali yang dilemparkan ke atas, namun tali itu kembali terlepas dan membuatnya terhempas. Ia pun merasakan kesakitan pada perutnya. Tak lama, hujan mulai turun. Pau yang khawatir dengan keadaan anak istrinya segera bergegas lari menuju lubang itu. Sementara, Zero dengan 2 orang anak buahnya yang tersisa terus mengejar Pau. Pau akhirnya sampai di tempat istri dan anaknya, namun karena Zero semakin mendekat, akhirnya Pau lari meninggalkan mereka. Sampai di suatu tempat, Pau terkena panah milik Zero di pundaknya. Zero pun segera berlari menghampiri Pau dan tiba-tiba Zero menginjak tali jebakan milik Pau yang langsung menusuknya hingga tewas. Sementara itu di dalam lubang, air semakin memenuhi tempat itu. Istri Pau pun akhirnya melahirkan anak mereka di sana. Pau yang masih dikejar oleh anak buah Zero terus berlari akhirnya sampai di pantai. Di sana, mereka berhenti karena melihat ada kapal-kapal besar di laut dan mendekati mereka. Pau pun mengambil kesempatan itu untuk kembali menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Esok harinya mereka memutuskan untuk pergi dari sana mencari tempat baru. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film Apocalypto 2006. Sungguh ending yang menegangkan ya. Film ini menunjukkan bagaimana kehidupan primitif di masa lalu, yang dimana menjadikan manusia sebagai tumbal masih dianggap hal yang wajar demi terhindar dari suatu wabah atau musibah. Dan IMDb untuk film ini adalah 7,8. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Apocalypto 2006. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.